Shalom, Shalom Elohim, Pangeran Ilahi yang terkasih. Shalom semua anak-anak Bapa Yahweh di seluruh dunia. Salam kasih, salam damai buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau bersaksi tentang hal mengampuni. Di mana 2 minggu yang lalu, hati saya itu ditaruhkan tentang suatu hal yang saya pernah lalui di dalam kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, di mana saya diproses tentang hal mengampuni. Saya bergumul hebat tentang hal ini Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan pada hari ini tentang mengampuni. Saya bertanya-tanya kepada Bapak berulang-ulang. Saya bilang, Bapak, saya layak untuk mengatakan ini kepada mereka semua? Bagaimana dengan hati saya? Lihat Bapak, lihat hati saya. Sudahkah saya melafazkan pengampunan kepada kesalahan semua orang? Sudahkah saya mengampuni mereka sungguh-sungguh dan mentahirkan hati saya dari dosa-dosa orang lain? Banyak sekali soalan saya Bapak Ibu. Saya menyelidiki hati saya. Benarkah saya sudah mentahirkan hati saya dan saya sudah mengampuni dan tidak tersisa sedikit pun di hati saya akan kesalahan orang lain? Saya juga menyelidiki suara hati saya, apakah ini suara Roh Kudus ataupun hanya suara hati saya semata-mata. Tetapi saya mendapati kalau ditanyakan kepada diri saya tidak mau bersaksi Bapak Ibu tentang hal pengampunan ini. Karena bagi saya hal ini amat berat untuk disaksikan, apalagi dalam keadaan dunia yang sekarang ini. Tetapi hal ini tidak mau berlalu dari hati saya dan pikiran saya. Saya itu dibawa kepada ingatan suatu peristiwa yang saya pernah lalui beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya saya tidak mau membukakan rahasia ini kepada manusia karena ini hal keluarga. Tapi justru di sanalah saya diproses yang amat berat saya rasakan pada ketika itu. Saya benar-benar diuji untuk harus mengampuni Bapak Ibu. Nah, ketika di awal pertunangan saya dengan suami saya mengutarakan pertanyaan kepada saya yang juga disarankan oleh bapak dan ibunya. Katanya, ada 2 ekar tanah yang dijual oleh pacinya, uncle suami saya ini. Tetapi hanya 1 ekar yang dapat dibeli oleh orang tuanya. Lagi 1 ekar itu mereka menanyakan kepada saya. Kemudian saya datang kepada ibu bapak saya mengatakan hal ini. Lalu orang tua saya memutuskan untuk membantu saya membeli tanah itu karena saya tidak punya cukup uang. Ibu saya bilang, uang hantaran kawin kau itu nanti, ya uang hantaran yang terkhusus untuk bahagian yang diberikan kepada bapak ibu saya, dia serahkan untuk saya. Nah, ambillah itu, kata mama saya, supaya uangmu cukup. Nah, tanah itu sebagai hadiah daripada bapak ibu saya, karena ibu saya mengatakan, engkau ini anak sulung, tapi karena ramai adik-beradikmu lelaki, kami tidak punya bahagian untuk kami berikan kepadamu, karena kita hanya mempunyai tanah yang tidak begitu besar, jadi tidak cukup untuk dibagi-bagikan. Jadi saya pun mengambil uang itu untuk mencukupkan uang saya. Saya beli tanah itu daripada uncle suami saya. Singkat cerita, ini uncle suami saya ini tidak pulang ke kampung
untuk menguruskan pembahagian tanah yang sudah dibeli itu. Karena dia ini berada di tempat lain. Duit dia sudah ambil, tetapi dia asik janji pulang, tapi tidak pulang. Tapi kami percaya karena ya, dia itu saudara terdekat kepada bapak ibu suami saya. Tetapi suatu waktu, ini uncle suami saya ini memutuskan menjual semua tanah miliknya yang tersisa itu kepada orang lain. Namun, orang baru yang membeli tanah itu tidak bersetuju jika tanah yang kami sudah beli itu tidak dijual sekali semuanya. Akhirnya kami terpaksa jual juga bahagian tanah yang kami sudah beli itu. Dan ketika menerima harga tanah itu, mentua lelaki saya hanya memberikan kepada saya harga daripada tanah, yaitu uang yang saya guna untuk membeli tanah itu, dan 10% dari untung penjualan bahagian tanah itu. Saya sedih sekali Bapak Ibu karena kami mengira mau menggunakan hasil jualan tanah itu untuk membina rumah sederhana. Karena pada ketika itu kami hanya tinggal di rumah ayah dan ibu suami saya. Karena perbedaan roh mereka yang tinggal di dalam rumah itu, saya sangat tertekan di situ. Daripada tindakan bapak dan ibu suami saya itu, kami itu sempat marah dalam hati ya Bapak Ibu. Marah yang amat sangat, marah di dalam hati. Suami saya itu berkurung seminggu, tidak mau bercakap dengan orang tuanya. Karena dia sangat kecewa, sangat-sangat kecewa. Tetapi kemudian saya datang kepada Bapak. Di dalam tangisan saya berdoa, saya bilang,